Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari Hukum Perdagangan Internasional yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Alvin Hernanda, teman saya ada yang bernama Dian Sylvia, Mayrista Melani, dan yang terakhir Anggraini Fitria. Mari saja kita langsung masuk ke dalam materi tanpa panjang lebar. Hukum Perdagangan Internasional. Hukum Perdagangan Internasional merupakan kajian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan perdagangan lainnya di Indonesia. Sebagai peraturan hukum di bidang ekonomi yang bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dirumuskan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Definisi perdagangan internasional menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan menurut Smitov. Smitov mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Selanjutnya, menurut para ahli berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dian Sylvia. Baik, BM Rafiqul Islam dalam upaya memberi batasan atau definisi hukum perdagangan internasional. Rafiqul Islam menetapkan kekaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Dalam hal ini, Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai Overseas International Commercial action of goods and service better individual business person, trending bonus and states. Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Kekaitan erat ini tampak karena hubungan keuangan melindungi transaksi perdagangan antara para pedagang, atau dengan perkecualian transaksi better all atau concreted. Baik, C. Hercules Boynis. Karena ini dalam upaya memberi definisi tersebut, beliau hanya mengungkapkan unsur-unsur dan definisi hukum perdagangan internasional. Menurut beliau ada 3 unsur. A. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. B. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Baik, C. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum internasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Tujuan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berada dengan tujuan GATT atau General Agreement on Tariff and Trades tahun 1947 yang termuat dalam tujuan tersebut adalah mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktis perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya, meningkatkan volume perdagangan dunia, meningkatkan standar hidup manusia, meningkatkan lapangan pekerjaan, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, meningkatkan manfaat sumber-sumber kekayaan dunia, dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli. Baik, selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, sejarah perkembangan hukum perdagangan internasional. Perkembangan hukum perdagangan internasional dimulai sejak tahun 1000 sampai dengan 1500. Pada tahun-tahun ini, beberapa kota perdagangan mulai terbentuk di kawasan Eropa Barat. Kota-kota tersebut diantaranya adalah Italia dan Perancis Selatan, yang kemudian disusul dengan kota-kota lainnya seperti Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan masih banyak yang lainnya.
Pada masa ini telah terdapat hukum Romawi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi di antara beberapa aktor. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada, hukum Romawi tidak memiliki posisi yang cukup kuat untuk menyelesaikan kasus sengketa yang ada. Oleh karena itu, pada abad ke-16 dan abad 17, Perancis merupakan sebuah negara pertama pelopor diadakannya pengadilan istimewa yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai macam perkara di bidang perdagangan. Pada abad ke-17, Perancis melakukan kodifikasi hukum perdagangan yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri Keuangan Perancis dari Raja Louis XIV dengan membuat suatu peraturan yang dinamakan Ordonnance du Commerce, berisi tentang hukum golongan tertentu, kemudian disusul dengan peraturan lainnya yakni Ordonnance de la Marine, yakni hukum yang mengatur perdagangan laut. Pada tahun 1807, kedua peraturan ini kemudian disatukan sebagai salah satu hukum perdagangan yang utuh yang dinamakan Code de Commerce. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Prinsip-prinsip dasar atau fundamental principles yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Profesor Alexander Goldstein, yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya Anggraini Fitriana. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip dasar pacta sunt servanda. Dan yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Goldstein mengungkapkan bahwa hukum perdagangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang diterima di seluruh dunia, menyatakan seolah-olah hukum perdagangan internasional dapat diterima oleh sistem hukum di dunia. Pendapat ini diperkuat oleh Profesor Tamer. Selanjutnya, contoh kasus perdagangan internasional. Sengketa dagang biodiesel antara Indonesia dengan Uni Eropa atau DS 480 yang diajukan oleh Indonesia ke WTO pada tahun 2014 lalu sebagai keluhan terhadap penjatuhan tarif anti-dumping pada seluruh produk biodiesel Indonesia sebesar 18,9% tiap tonnya, berdasarkan terhadap regulasi anti-dumping nomor 1194 atau 2013 yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Proses penyelesaian dan negosiasi antara Indonesia dengan Uni Eropa melalui WTO memakan waktu yang cukup panjang, yakni 4 tahun, dan cukup problematik mengingat pihak terlibat memiliki kepentingannya masing-masing. Kendati demikian, setelah melewati berbagai perundingan dan negosiasi, pada akhirnya Indonesia berhasil memenangkan kasus biodiesel yang ditandai dengan keputusan WTO yang menegaskan bahwa Uni Eropa harus mengganti kebijakan anti-dumping yang ditimpakan ke Indonesia dan menyesuaikannya lagi pada putusan hasil tersebut. Keberadaan kasus ini sendiri juga menghambat kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan UE yang hingga kini masih dinegosiasikan. Sekian akan saya kembalikan kepada teman saya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.